Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la na'budu illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin, sahabat Al-Quran dimanapun berada, banyak di antara kita yang punya semangat untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Banyak di antara kita yang punya cita-cita agar bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran. Lalu, maka kita berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Akan tetapi, kemudian semangat tersebut mulai hilang, pelan tapi mulai memudar, karena kita mengalami berbagai kondisi dan keadaan sehingga kita mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Al-Quran tersebut susah untuk dihafal? Atau cara kita yang belum pas? Atau metode kita yang belum tepat dalam menghafal Al-Quran? Nah, di sini insya Allah saya akan berbagi 5 langkah atau 5 metode yang insya Allah bisa kita terapkan, bisa kita gunakan dalam memudahkan kita menghafal Al-Quran. Apa langkah yang pertama? Langkah yang pertama adalah kita luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal-hal yang lain. Kita luruskan niat menghafal Al-Quran karena memang rasa cinta dan rindu kita agar senantiasa bercengkrama, bersenandung dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mengalami kesulitan dalam menghafal Al-Quran, maka kita akan tetap semangat karena memang yang kita cari itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila ada orang yang memojokkan kita, ada ucapan orang atau perkataan orang yang membuat kita lemah dalam menghafal Al-Quran. Kamu tak mungkin bisa menghafal Al-Quran. Kamu tak bisa mungkin menjadi hafiz Al-Quran. Kita tidak akan lekas mundur karena memang niat kita bukanlah pujian orang lain ataupun kita tidak merasa khawatir akan cacian atau cercaan dari orang lain. Ini langkah yang pertama, tapi ini adalah langkah dasar dan pondasi yang nantinya akan membuat kuat bangunan yang ada di atasnya. Langkah yang kedua adalah kita belajar tahsin terlebih dahulu. Nah, ini adalah perkara yang sangat penting yang tidak bisa kita abaikan. Bagaimana mungkin kita bisa menghafal Al-Quran sementara kita belum bisa memposisikan makhraj dengan tepat. Kita belum mengerti hukum-hukum tajwid dengan benar. Mana gunnah, mana idgham, mana nanti yang namanya iqlab. Nah, di mana kita bisa paham tentang semua itu? Maka caranya adalah kita harus dan wajib terlebih dahulu ikut kelas-kelas tahsin. Bila 2 langkah ini sudah kita lewati, langkah yang pertama sudah, langkah yang kedua juga sudah, maka langkah yang ketiga adalah kita pilih 1 mushaf saja. Banyak ragam dan macam mushaf yang beredar di Indonesia pada saat sekarang ini. Dari yang kertasnya lux sampai kertas biasa, dari yang polos sampai yang berwarna, dari yang halamannya 1 juz terdiri dari kurang lebih 8 halaman, hingga 1 juz kurang lebih terdiri dari 1 juz terdiri dari 10 lembar, hingga 1 juz terdiri dari 8 lembar. Banyak dan beragam. Maka kita disarankan untuk hanya memilih 1 mushaf saja. Pakailah mushaf tersebut yang menurut Anda paling nyaman, paling cocok, dan paling Anda sukai. Contoh, ini ada mushaf namanya mushaf tikrar. Nah, nanti Anda bisa pilih. Nah, ketika Anda memakai mushaf tikrar ini, maka dari awal program menghafal sampai Anda selesai 30 juz, Anda tidak boleh mengganti mushaf yang lain.
Oke. Ketika sudah sampai di tahap ketiga, maka kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempat adalah tahap yang namanya kita memilih metode cara menghafal Al-Quran. Nah, sekarang banyak metode yang ditawarkan oleh rumah tahfiz ataupun lembaga-lembaga tahfiz. Ada yang menawarkan 40 hari hafal Al-Quran. Ada yang menawarkan 3 bulan karantina Al-Quran. Ada yang menawarkan paket 1 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Banyak dan beragam. Maka ada 3 hal yang mesti kita fikirkan, yang kita pertimbangkan dalam memilih metode tersebut. Yang pertama, Anda memilih metode tersebut sesuaikan dengan kemampuan daya ingat Anda. Karena bagaimanapun seseorang memiliki perbedaan dalam kemampuan daya ingat, kapasitas memori dengan orang-orang yang lain. Ini yang pertama. Kalau Anda tidak mampu menghafal 40 hari, jangan paksakan diri Anda. Maka Anda bisa memilih program yang 3 bulan. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah waktu Anda. Anda mungkin memiliki kemampuan menghafal yang cepat. Akan tetapi Anda disibukkan dengan pekerjaan, urusan-urusan yang lain. Sehingga Anda tidak punya waktu khusus selama 40 hari dalam menghafal Al-Quran. Maka jika itu terjadi, maka Anda otomatis tidak akan bisa ikut program menghafal Al-Quran. Yang terakhir, yang ketiga, mesti Anda pertimbangkan dalam memilih metode menghafal Al-Quran adalah budgeting. Berapa dana yang Anda miliki? Karena terkadang ada beberapa lembaga penghafal Al-Quran yang mengharuskan Anda membayarkan kompensasi untuk biaya konsumsi Anda, untuk biaya laundry Anda, untuk biaya penginapan Anda selama mengikuti karantina program menghafal Al-Quran. Nah, jika 3 ini sudah Anda tentukan, maka Anda pilih satu yang menurut Anda paling mendekati dengan kriteria yang Anda miliki. Di sini saya akan berbagi satu saja metode program menghafal Al-Quran. Bagaimana metodenya? Adalah bahwasanya kita cukup menghafal Al-Quran 1 juz ditargetkan cukup dalam waktu 1 bulan saja. Berarti jika ini stabil, maka Anda dalam waktu 30 bulan insyaallah sudah selesai dan khatam hafal Al-Quran 30 juz. Bagaimana caranya? Dalam 1 bulan, Anda bagi dalam 4 minggu. Minggu pertama, Anda hanya membaca saja. Nah, ini yang terkadang membuat orang mengaku susah menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dia belum kenal sama ayat tersebut. Dia langsung menghafal. Bagaimana triknya? Triknya adalah Anda cukup membaca saja. Misalkan, Anda berniat menghafal mulai dari program juz 1. Maka Anda baca saja juz 1 itu selama kurang lebih 1 minggu. Anda sisihkan 1 jam atau 2 jam dari waktu yang Anda miliki untuk membaca Al-Quran. Boleh Anda baca secara acak, boleh Anda baca secara berurutan, sesuaikan dengan mood dan kenyamanan Anda. Baca saja sampai 1 minggu pertama. Masuk Anda ke 1 minggu kedua, maka Anda masih tetap membaca. Saran saya, Anda masih tetap membaca dan jangan coba menghafal. Akan tetapi, ketika Anda masuk di minggu kedua, maka memori Anda, saraf-saraf Anda akan terangsang, sehingga ayat-ayat yang Anda baca di minggu pertama tadi, ketika masuk ke minggu kedua, akan mulai terbayang-bayang dan terngiang-ngiang di telinga ataupun di pelupuk mata Anda. Begitu lakukan terus, minimal Anda pernah membacanya selama 40 kali di 1 halaman atau lembar dari juz 1 tersebut. Masuk ke periode minggu ketiga, maka di sini Anda sudah mulai membaca. Anda sudah mulai menghafal. Oke, minggu ketiga Anda sudah mulai menghafal. Pelan-pelan hafal dari halaman pertama, boleh acak dan boleh juga sesuai dengan ayat atau halaman yang Anda anggap paling mudah menurut Anda. Oke, sampai di sini
maka Anda sudah hafal. Akan tetapi yakinlah hafalan Anda masih banyak salahnya, masih belum kokoh, dan masih sering tertukar-tukar posisi ayatnya maupun posisi hurufnya. Maka di mana waktu Anda untuk menyelesaikan sehingga hafal Anda bagus, itu letaknya adalah di minggu keempat. Jadi minggu keempat adalah waktu Anda gunakan untuk meyakinkan hafalan Anda bagus, bacaannya bagus, dan tidak ada lagi ayat-ayat ataupun huruf-huruf yang tertukar. Nah, insya Allah jika 4 minggu ini Anda gunakan dengan waktu yang tepat, minggu pertama membaca, minggu kedua tetap membaca, minggu ketiga Anda mulai menghafal, dan minggu keempat Anda mengokohkan hafalan Anda, maka dalam waktu 1 bulan, insya Allah Anda sudah hafal 1 juz Al-Quran secara mutqin. Begitu terus konsisten sampai nanti di bulan kedua, bulan ketiga, hingga akhirnya 30 bulan Anda bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Nah, sampai di tahap keempat ini, tahap pertama tadi niat, yang kedua tadi tahsin, yang ketiga mushaf, yang keempat program, yang kelima Anda harus rajin-rajin murojaah. Karena yakinlah hafalan yang sudah Anda hafal akan sangat cepat hilang. Maka Anda harus sediakan waktu 1 jam saja atau setengah jam saja bersama teman Anda atau partner Anda atau istri Anda atau orang lain yang Anda anggap bisa menyimak dan memperhatikan bacaan Anda, dan Anda perdengarkan kepada beliau bacaan atau hafalan yang sudah Anda hafal. Jadi ketika Anda masuk ke bulan kedua, maka Anda sudah masuk ke juz kedua, maka artinya Anda mempunyai kewajiban untuk senantiasa murojaah juz pertama, sehingga hafalan juz pertama Anda tidak hilang. Begitu juga ketika masuk ke bulan ketiga, maka Anda punya kewajiban untuk mempertahankan hafalan 2 juz yang pertama. Masuk bulan keempat, begitu juga seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. InsyaAllah dengan metode ini, apabila Anda disiplin dan tekun dalam menjalankannya, insyaAllah dalam waktu 30 bulan saja Anda sudah bisa menghafal Al-Quran, memiliki hafalan Al-Quran dengan mutqin, dengan kokoh. Dan metode ini juga tidak terlalu memaksa kemampuan seseorang, juga tidak terlalu longgar dan lambat. Dan metode ini bisa digunakan oleh siapapun saja, bahkan Anda yang memiliki aktivitas lain tanpa Anda harus ikut karantina 40 hari ataupun 3 bulan. InsyaAllah demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menghafal, dan yang paling penting lagi dalam mengamalkan dan mentadabburi isi-isi atau kandungan dalam ayat Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.